Halo, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, kita akan belajar pelajaran yang keenam. Tapi sebelum kita belajar sekolah Sabat, kita akan berdoa terlebih dahulu karena kami minta kesediaan dari Pendeta Dedi Kurniawan untuk pimpin kita di dalam doa buka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja dalam pikiran kami untuk mengerti pelajaran sekolah Sabat yang akan kami bahas bersama-sama. Urapan yang sama menjadi bagian bagi semua para pemirsa yang mengikuti tayangan kali ini, agar kami semua boleh mengerti pesan yang Tuhan sampaikan lewat pelajaran sekolah Sabat. Kami semua panelis yang akan membahas ini pun, kiranya kami semua boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan ingin kami sampaikan. Dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Pelajaran yang keenam dengan judul Mengapa Penafsiran Diperlukan. Dan saat ini sudah sama-sama dengan kami pendeta-pendeta muda di sini dan senang boleh bertemu di forum ini, dan khusus pada saat ini kita akan belajar pelajaran yang keenam, pelajaran sekolah Sabat, dan ayat hafalannya terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Mari kita ambil Alkitab kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Langsung saja pada saat ini kita akan belajar mengapa penafsiran itu diperlukan dan bagaimana kita menafsirkan Alkitab dengan benar. Dan yang pertama, kita akan mengikuti pelajaran dari Pendeta Renly Suling. Halo Pendeta, kita mau tanya, apa yang dimaksud tidak ada yang datang kepada Allah dengan pikiran kosong? Pelajaran hari Minggu. Tolong dijawab dengan jelas. Silakan. Jadi pertanyaan yang untuk kita bahas pada hari ini, menurut Sekolah Sabat memberikan satu informasi di sini bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada teks Alkitab dengan pikiran kosong. Kenapa? Karena kita mempunyai latar belakang atau budaya yang berbeda-beda ya. Setiap kita dipengaruhi di mana tempat kita tinggal, setiap kita dipengaruhi di mana lingkungan kita dibesarkan, dan juga tradisi dan budaya masing-masing. Salah satu contoh, di sini ada kisah yang menarik terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 45. Di sana ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dan dia menampakkan diri, murid-murid terkejut dan mengira bahwa dia adalah hantu. Padahal berulang-ulang kali Yesus mengajarkan kepada murid-murid bagaimana proses yang nantinya setelah dia mati, dia akan bangkit dan membawa kita semua pulang ke surga. Ada beberapa juga pengajaran-pengajaran yang Yesus tekankan selama dia masih hidup. Tetapi, di sini murid-murid, kalau saya lihat, mereka terpengaruh dengan budaya mereka. Budaya orang Yahudi menganggap kemesiasan Yesus itu bukanlah akan menjemput kita atau membangun kerajaan yang sebenarnya tujuan Yesus, yaitu kerajaan sorga, tetapi kerajaan dunia yang mereka nantikan, menggantikan kerajaan Daud yang dulunya sudah jatuh. Jadi di sini, kita semua mempunyai latar belakang yang memang harus berhati-hati, ya. Makanya Alkitab di sini tulis ada praduga. Praduga ini yang berbeda-beda setiap kita, dan kita tidak mempunyai pikiran yang kosong untuk datang kepada Alkitab. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih untuk penjelasan. Pertanyaan yang kedua, sehubungan dengan pelajaran hari Minggu tentang praduga ini. Pertanyaannya, bagaimana menghubungkan pandangan manusia agar selaras dengan ajaran Alkitab?
Baik ya, yang menarik di sini adalah kita 2 minggu yang lalu, bahkan minggu yang lalu kita telah bahas bahwa Alkitab ditulis oleh 40 penulis, latar belakang yang berbeda-beda. Saya kira sama ya, di mana mereka juga mempunyai budaya atau latar belakang yang berbeda-beda, dan mungkin mempengaruhi di saat mereka nantinya menyampaikan pekabaran daripada Tuhan melalui mereka. Tetapi kita lihat di sini, walaupun latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, penulis ini mempunyai satu kesatuan dan penulisan mereka tidak bertentangan karena mereka dituntun oleh Roh Kudus. Dan untuk itu, untuk menyelaraskan pemikiran kita yang berbeda-beda, cara pandang kita, dan juga praduga-praduga yang ada, kita harus meninggikan, Sekolah Sabat bilang dalam Yohanes pasal 16, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang dapat menyelaraskan cara belajar kita atau cara untuk mau merespon bagaimana Alkitab itu sendiri. Kalau tanpa Roh Kudus, saya kira kita semua akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan kita akan mempunyai tafsiran yang berbeda-beda. Mungkin akan dibahas lanjut. Terima kasih. Pendeta Chris, ada tambahan? Saya rasa sudah jelas yang dikatakan oleh Pendeta Renly Suling tentang praduga itu. Artinya tidak bisa lepas dari pemikiran manusia ya. Karena manusia berpikir dan memiliki pandangan. Sehingga punya dugaan-dugaan awal dalam ketika mempelajari Alkitab. Oke, terima kasih. Baik, kita tahu bersama dalam pelajaran ini, kita akan, ini pentingnya ini penafsiran. Bolehkah Pendeta Brian Pandairot menjelaskan memang seberapa pentingkah penafsiran itu di dalam membaca Alkitab? Silakan, boleh dihidupkan dulu audio baru sampaikan penjelasan. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih juga untuk pertanyaan. Dan inilah sebenarnya ini ada hubungan besar dengan tema kita pada pelajaran minggu ini, penafsiran. Dan ada hubungan juga di hari Senin dan hari Kamis. Seberapa pentingkah penafsiran itu diperlukan? Saya sudah, pada minggu yang lalu, saya sudah sempat katakan bahwa kenapa kita perlu menafsirkan Alkitab. Oleh karena ada keterbatasan, ada jurang yang sangat panjang kita dengan penulis. Keterbatasan bahasa, keterbatasan budaya, sejarah yang berbeda, politik, ekonomi, dan semuanya itu harus dijembatani. Nah, di situ di pelajaran Sekolah Sabat ada dijelaskan mengenai kata hermeneuo, itu adalah untuk menjelaskan, to explain in language. Ini untuk menjadi jembatan kita yang ada di abad 21 dengan mereka yang ada di abad beberapa abad sebelum Masehi. Dan kenapa kita penting? Agar supaya kita boleh mengerti arti sebenarnya dari ayat itu ketika ayat itu ditulis. Nah, sekarang yang dibahas di pelajaran hari Senin itu yang salah satunya adalah bahasa. Dari segi bahasa, nanti mungkin di hari Selasa akan ada budaya, mungkin sejarah, ada sifat alamiah kita. Tetapi di pelajaran hari Senin salah satunya adalah diangkat adalah bahasa. Kenapa kita perlu melihat ini bahasa ini sebagai jembatan yang harus diseberangi? Oleh karena kita, bahasa Indonesia sangat berbeda dengan bahasa di mana Alkitab itu ditulis. Yaitu bahasa untuk Perjanjian Lama ada bahasa bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik sebagian. Kemudian untuk Perjanjian Baru ada bahasa Yunani. Dan itu sangat berbeda dengan bahasa yang kita miliki sekarang. Oleh karena itu kita harus membuat jembatan dan itu diperlukan penerjemahan. Kita perlu terjemahkan itu ketika satu kata ataupun satu frase, satu ayat itu ditulis ataupun satu pasal itu untuk membawa kita mengerti apa yang dituliskan oleh penulis Alkitab di zaman dahulu. Nah, tetapi sekarang ketika datang di dalam penerjemahan, seorang penerjemah juga harus menafsirkan apa yang dia terjemahkan.
di pelajaran hari Senin itu ada contoh, beberapa contoh kan di situ. Ada Kristus, artinya Mesias. Arti lain juga adalah yang diurapi di dalam di Yohanes. Penulis yang terjemahkan itu. Penulis yang terjemahkan itu. Kemudian ada Tabita dan Dorcas, bahasa Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan ada banyak hal-hal lain yang perlu untuk diterjemahkan supaya memperjelas artinya. Mungkin saya sedikit kasih contoh ya, masalah terjemahan. Di dalam masalah terjemahan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama mungkin arti dari satu kata, mungkin semantik, arti satu kata. Satu kata boleh memiliki 2 atau 3 arti yang berbeda. Saya kasih contoh mungkin khair, bahasa Yunani khair, itu artinya bisa menjadi tangan keseluruhan, ataupun bisa jadi lengan, atau bisa jadi jari. Jadi ketika kita menerjemahkan ayat ataupun sesuatu di dalam Alkitab, kita juga perlu menafsirkan akan terjemahan itu. Mungkin saya kasih contoh mungkin di dalam Wahyu, ketika di pohon kehidupan, daun pohon itu menyembuhkan bangsa-bangsa, kata terapeuo dipakai. Memang umumnya kata terapeuo dipakai untuk kata to heal, menyembuhkan. Tapi kata terapeuo juga bisa dipakai untuk kata merawat, artinya bisa jadi merawat, to care, to serve, melayani. Jadi mungkin dengan kita pakai kata lain dari terapeuo, mungkin daun pohon itu bisa dipakai untuk merawat bangsa-bangsa. Kadang-kadang seperti itu, penafsiran bahasa, arti dari kata itu bisa sangat penting di dalam penafsiran akan Alkitab. Nah, sekarang ketika bicara mengenai penafsiran, mengenai penerjemahan, kita perlu melihat kepada bahasa ataupun terjemahan yang paling dekat dengan bahasa asli. Kita sekarang punya bahasa Indonesia terjemahan baru yang kita pegang ini, Alkitab ini. Mungkin ada juga yang bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau bahasa Inggris ada banyak. Ada King James Version, New International Version. Dan masing-masing terjemahan ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau mungkin saya kasih contoh, kalau King James Version itu adalah bahasa yang lebih literal. Lebih susah dimengerti, tetapi lebih mendekati akan bahasa asli. Sementara NIV, itu New International Version, dia lebih gampang dimengerti, lebih smooth, lebih halus, tetapi sudah masuk penafsiran dari penerjemah Alkitab itu. Penerjemah di dalam bahasa Inggris. Sama juga dengan bahasa Indonesia sehari-hari dan Indonesia terjemahan baru. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari lebih enak dibaca, tetapi sudah masuk penafsiran dari penerjemah Alkitab tersebut. Demikian juga dengan bahasa Indonesia terjemahan baru, itu mungkin lebih dekat pada bahasa asli. Jadi intinya, ketika kita mempelajari Alkitab, kita usahakan untuk melihat semaksimal mungkin, sejauh mungkin, sama dengan ketika ayat itu ditulis. Kenapa demikian? Supaya kita boleh tahu arti dari ayat itu yang dengan sepenuhnya. Mungkin demikian, nanti sebentar akan disambung. Oke, terima kasih Pendeta Brian untuk penjelasannya betapa pentingnya sebuah penafsiran itu di dalam membaca Alkitab. Kita mau tanyakan dulu sama Pendeta Dedi Kurniawan. Menurut Pendeta Dedi Kurniawan, apa hubungan penafsiran Alkitab itu dengan keselamatan? Wah, ini pertanyaan susah sekali. Ada pertanyaan yang lebih gampang tidak ini? Oh, ini sudah pertanyaan yang terbaik ini. Waduh, Untuk Pendeta Kurniawan. Belum mengarah ke sana, menarik ya memperhatikan penjelasan dari Pendeta Brian tadi. Luar biasa, betapa kita sangat terbatas mengerti Alkitab itu sendiri. Karena banyak sekali keterbatasan dalam kehidupan kita, apalagi kita orang Indonesia ya. Oleh sebab itu, makanya prinsip menginterpretasi Alkitab perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena satu, kita sementara menentukan pengertian dari penulis. Karena kita ada di waktu dan tempat yang berbeda. Kemudian saat kita ingin mengerti apa yang penulis katakan, bahkan penulis Alkitab pun ketika dia menulis apa yang dia tuliskan, ada beberapa penulis yang tidak mengerti apa yang dia tulis. Contoh, seperti Daniel. Waktu dia menulis penglihatan dari Allah, dia nggak ngerti apa yang sementara dia tulis, karena itu berhubungan dengan hari depan. Jadi, kadang-kadang kita terlalu sotoy ketika membaca sebuah perikop di Alkitab, kita coba untuk
menginterpretasikan, sementara penulis Alkitab sendiri belum mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang dia tuliskan. Ini penting nih buat para pendengar semua yang menyaksikan tayangan ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah prinsip hermeneutics bukan hanya untuk sekedar dinikmati sendiri ya, tapi ini untuk dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai macam latar budaya. Jadi artinya tidak ada batasan orang yang tidak dapat mengerti Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ketika diterjemahkan dan diinterpretasi, seharusnya semua lapisan masyarakat, segala lapisan budaya, boleh mengerti Alkitab itu sendiri. Nah, tapi kan tadi sudah dijelaskan sama Pendeta Brian, betapa terbatasnya kita karena situasi budaya, bahasa lagi. Sebagai salah satu contoh, nanti koreksi kalau saya salah, karena mereka jago-jago semua nih, tentang grammar bahasa Greka, dan lain-lain. Tentang nama Yesus. Di bahasa Indonesia, nama Yesus nggak ada artinya. Ini saya menghubungkan dengan keselamatan ya, Pendeta Arce ya. Nama Yesus di bahasa Indonesia nggak ada artinya. Kenapa? Karena ini disalin dari bahasa Inggris yang berarti Jesus. Dan coba cari di Google deh, Jesus, kamus bahasa Inggris. Jesus juga nggak ada artinya. Karena ini disalin dari bahasa Greka yang berarti Yesus. Yesus juga sama, Greka nyalin dari bahasa Ibrani yang berarti Yehoshua. Nah, nanti dari Yehoshua baru ada pengertian. Sementara Yehoshua sendiri dari dua suku kata, Yeho dan Yasha. Nah, dari kata Yeho kita tahu YHWH, yang berarti Almighty God. Dari kata Yasha sendiri kita kenal pengertian to save atau to rescue. Jadi nama Yesus, indah sebetulnya pengertiannya, itu Allah yang menyelamatkan. Nah, apa hubungannya dengan keselamatan? Ketika saya membaca Matius 1 ayat 21, kamu Maria akan melahirkan anak laki-laki, kamu akan menamai dia Yesus. Waktu pesan keselamatan disampaikan kepada Maria, dia harus mengandung anak itu, dan saya membacanya, saya lebih mengerti beban Maria, betapa harus hati-hatinya dia, dan betapa istimewanya Allah mengemas pesan keselamatan lewat anak laki-laki. Dan anak itu bukan sembarang anak. Kenapa? Karena namanya aja dipilih. Namanya Yesus. Mungkin nama Yesus waktu itu populer ya, tapi yang pasti di balik nama ini tersimpan makna keselamatan yang luar biasa. Karena Allah peduli untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu hanya bisa dinikmati lewat tadi kata Pendeta Brian. Dari sudut pandang bahasa. Lalu bagaimana sama kita atau pembaca Alkitab yang tidak punya latar belakang seperti kita? Yang nggak sekolah, teologi, dan sebagainya. Kalau gitu, apakah nggak bisa mereka menikmati seperti kita? Bisa. Tadi sudah dijelaskan. Lewat terjemahan-terjemahan Alkitab yang bisa kita nikmati sekarang ini. Ada banyak. Jadi artinya anak-anak kecil sekalipun mereka bisa mengerti indahnya cerita Alkitab. Saya yakin kita semua punya anak-anak kan? Saya mau punya anak nanti. Pasti anak-anak kita ngerti dengan jelas kisah penciptaan. Kita tidak perlu kasih tahu sama mereka tentang detail bahasa-bahasa yang susah buat mereka mengerti, tapi coba suruh mereka cerita tentang kisah penciptaan. Saya tidak yakin mereka tidak bisa mengerti dan tidak bisa menceritakan dengan baik. Mereka bisa. Jadi artinya dengan segala kesederhanaan, sudah mantaplah terjemahan-terjemahan Alkitab sekarang ini untuk membuat kita mengerti tentang Allah dan pesannya melalui para nabi, yaitu Alkitab, yang kita bisa mengerti makna keselamatan lebih baik lagi. Sorry, terlalu panjang ya. Thank you, Pendeta Arce. Saya tidak pernah menyangka Pendeta Didi Kurniawan punya perkembangannya luar biasa. Saya pikir kuliah tidak seperti ini, tapi memang luar biasa. Kalau belajar terus-menerus menjadi pendeta yang hebat. Baik, Nah, barangkali tadi itu nyontek-nyontek. dari teman-teman mungkin ada juga tambahan untuk pelajaran tentang penerjemahan dan penafsiran. Boleh kasih tambahan. Silakan. Oke, baik. Dari saya mungkin. Tunggu. Halo, Pendeta Arce. Pendeta Juwiner. Ya. Kira-kira terjemahan Alkitab mana yang paling baik menurut pendeta? Itu tergantung dari setiap yang menggunakan akan Alkitab. Kalau saya gunakan New King James Version dan juga New International Version. Tapi kalau New International Version itu masih banyak juga mistranslated dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih prefer ke New King James Version kalau untuk belajar. Karena itu lebih mendekati, sama seperti dengan Pendeta Brian bilang, lebih mendekati ke bahasa asli. Tapi belum sempurna juga. Tapi berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu tergantung dari kita dan kenyamanan dari kita untuk mempelajarinya. Oke, silakan untuk tambahan pelajaran hari
tentang penerjemahan dan penafsiran? Saya tadinya mau menambahkan tapi sudah lupa karena sudah ditanya tadi. Mungkin seperti ini. Kita harus ketika kita mau menerjemahkan ataupun mau menafsirkan akan firman Tuhan, hindari menafsirkan menurut cara pandang kita sendiri. Itu eisegesis. Ada exegesis dan eisegesis, ya kan? Kalau exegesis biarkan Alkitab yang menerangkan akan dirinya sendiri, tetapi kalau eisegesis kita sudah ada konsep, kesimpulan kita, terus kita mau mencocokkan apa yang Alkitab katakan sesuai dengan kesimpulan saya, dan seringkali itu yang membuat sehingga salah interpretasi. Jadi kita harus hindari itu. Mungkin itu tambahan dari saya ketika kita mau menerjemahkan ataupun mau menafsirkan isi Alkitab atau ayat. Luar biasa, istilahnya luar biasa, Pendeta Arce. Saya baru dengar tadi itu. Pendeta Brian lebih jago kalau ini. Tapi saya mau minta tanggapan dari teman-teman semua di sini, pendeta-pendeta. Tadi dijelaskan, kan kita tidak boleh datang membaca Alkitab dengan pikiran kosong. Sementara di dalam bahasa asli tadi dijelaskan bahwa kita harus datang mempelajari Alkitab dengan metode eisegesis. Artinya, ya eksegesis berarti biarkanlah Alkitab itu yang berbicara. Ini seperti ada kontra, boleh berikan penjelasan ini dia. Pikiran kosong dan eksegesis. Sebetulnya bukan pikiran kosong, praduga terhadap praduga. Ya, apa yang saya yakini terhadap sesuatu, kemudian ketika saya baca Alkitab, saya mengharapkan Alkitab mendukung apa yang saya katakan. Waktu bertentangan, wah baku hantam kita dengan Alkitab. Mantap sekali. Yang baju putih udah nggak sabar dia mau jawab, cuma malu-malu. Oke. Mana yang baju putih di sini? Pendeta Wauran. Silakan. Sudah pas tadi. Hanya mau mengingatkan bahwa memang translation atau penerjemahan dan interpretasi itu perlu, karena bisa saja kata asli yang dipesankan di dalam Alkitab itu, yang ditulis di dalam bahasa aslinya, Hebrew, Aramaik, ataupun Greek itu, disalah mengerti atau agak melenceng atau bahkan tidak tepat penggunaannya ketika itu diterjemahkan. Karena translator ini, interpreter ini memiliki tadi itu praduga. Ya, jadi perlu translasi itu, penerjemahan itu, perlu interpretasi itu di dalam banyak bahasa untuk kita juga tidak, kan istilahnya sederhana, jangan bodoh-bodoh lah gitu. Jadi asal terima. Tapi mengingatkan bahwa pesan-pesan utama Alkitab itu ditulis, itu bisa diterima. Itu kalau pelajaran minggu yang lalu dari orang besar sampai anak kecil pun dapat mengerti. Jadi yang dikatakan lebih khusus Pendeta Brian tadi, translation itu, penerjemahan dan interpretasi itu perlu untuk menjembatani ide-ide yang bisa saja keliru dengan kita pembaca yang sekarang ini. Itu mungkin. Ini saya menemukan apa yang Pendeta Heski katakan tadi, Pendeta Arce. Ini kita aja udah kasihan ya. Sementara kalau lihat kisah di Lukas pasal 24, ada ingat Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya di jalan di Emmaus. Saya pikir nggak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengerti Alkitab karena ditulis dalam bahasa mereka dan budaya mereka. Tapi anehnya, Yesus bilang, ini bahasa kasarnya, bodoh sekali kamu nggak ngerti apa yang kamu baca gitu. Dan menariknya akhirnya ketika Yesus memberikan pengertian, mereka semua mengerti gitu. Dan seperti Pendeta Brian tadi katakan, di Alkitab kalau dibaca baik-baik, Lukas 24 ayat 27, Yesus menjelaskan. Dan kata menjelaskan ini dari bahasa Greka yang berarti saya harus baca pelan-pelan nih, jangan sampai nanti salah. Di hermeneusen, yang artinya to interpret, dari kata tadi, hermeneu, yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Brian. Jadi indah ya, kalau Yesus sendiri yang menerjemahkan, menginterpretasikan sama kita, dan kita jadi pendengarnya, wah pasti kita akan menikmati sekali apa Yesus bilang. Luar biasa, Pendeta Dedi katanya tidak terlalu ahli di bahasa asli, tapi buktinya sudah mulai kelihatan
dari tadi guru saya diam-diam tuh, baru sekarang mau ngomong nih. Oh ya Pendeta begitu Brian. ya. Oh, Pendeta Brian singkat-singkat ya karena masih Ya, ada beberapa oke. pembahasan. Maaf, Silakan Pendeta Brian. Mungkin kenapa kalau kita berpikir kenapa penerjemahan itu bisa menimbulkan banyak masalah, tapi kenapa harus diterjemahkan? Mungkin saya sedikit menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pendeta Dedi, yaitu kenapa agar supaya keindahan Alkitab itu bisa dimengerti oleh semua orang. Walaupun mungkin ada banyak kekurangan di dalam setiap bahasa, di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, apapun itu, pasti ada banyak kekurangan. Tetapi intinya adalah, itu semua sudah cukup untuk membuat kita diselamatkan. Sudah cukup untuk membuat kita mengerti akan makna keselamatan. Jadi kita jangan takut dengan grammar, dengan sintaks, dengan semantik bahasa Yunani. Kita hanya baca saja. Tapi ketika mungkin ada yang lebih sulit, kita boleh refer ke situ. Tetapi dengan cukup membaca, itu sudah sangat cukup untuk membawa kita pada keselamatan. Mungkin demikian. Oke. Kalau boleh tahu, kira-kira kalau di sorga itu bahasa apa yang digunakan? Itu topik yang lain ya. Bahasa cinta, bro. Bahasa cinta. Kita datang pada pelajaran selanjutnya, hubungan Alkitab dan budaya. Barangkali kita meminta Pendeta Wiener untuk memberikan penjelasan bagaimana budaya itu, latar belakang budaya itu mempengaruhi cara belajar Alkitab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita lihat dulu definisi dari budaya. Apa itu budaya sebenarnya? Budaya itu merupakan konsep berpikir atau cara berpikir atau cara hidup dari kelompok dari generasi ke generasi, dan itu yang membentuk suatu budaya. Dan ketika budaya itu terbentuk, jadilah tradisi di sana. Jadi budaya dan tradisi sama seperti dengan pelajaran 2 minggu lalu kalau tidak salah, itu mempengaruhi di dalam mempelajari juga akan Alkitab. Nah, di dalam pelajaran kita di sini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, penulisan buku-buku di dalam Alkitab ini, penulis pada zaman Musa dan Yosua, buku-buku yang ditulis pada zaman Musa dan Yosua itu ada sekitar 3.500 tahun yang lalu. Oke, dan setelah itu ditambahkan dengan buku yang ditulis oleh Samuel, Daud, Salomo pada abad ke-11 sebelum Masehi, dan kemudian buku-buku sejarah, puisi, nubuatan berasal dari abad ke-9 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, dan ini dipengaruhi oleh budaya. Apakah budaya itu salah? Kalau kita lihat salah satu contoh di dalam pelajaran sekolah sahabat, di sana dikatakan seringkali juga kita mempelajarinya dan seringkali ini jadi pertanyaan bagi kita para pelajar Alkitab. Contohnya ketika Allah mengeraskan akan hati Firaun. Jadi kelihatannya Allah yang mengeraskan akan hati Firaun, atau Allah cemburu, atau apalagi ya yang ada di dalam Alkitab yang menekankan mengenai kemahakuasaan dari Allah itu sendiri. Seringkali kita mempelajari Alkitab lalu kita belum mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, lalu kita langsung mengambil kesimpulan bahwa wah, ternyata Allah sudah mengatur segala sesuatu. Ternyata Allah telah mengatur akan perjalanan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, lalu dia masuk ke tanah Kanaan, lalu harus diberi 10 tula, 10 kutub dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Seringkali kita langsung mengambil kesimpulan bahwa wah, Allah itu berarti Allah itu tidak baik, Allah itu jahat, oleh karena Allah yang mengatur sesuatu. Allah yang mengeraskan hati Firaun. Kenapa dia harus mengeraskan hati Firaun? Biarkan saja supaya Firaun langsung mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apakah seperti itu? Jadi kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat, bisa dengan jelas dikatakan bahwa ini dipengaruhi oleh budaya. Para penulis di dalam Perjanjian Lama, mereka mau menyatakan kemahakuasaan, kebesaran dari Allah itu sendiri secara di sini dikatakan bahwa Allah melakukannya secara aktif, walaupun sebenarnya bukan Allah yang melakukan seperti itu. Jadi para penulis berusaha untuk menekankan begitu berkuasanya, begitu luar biasanya akan Allah kita. Kalau kita mempelajari akan konteks ini, walaupun sebenarnya di dalam pelajaran sekolah sahabat di sini dengan jelas katakan bahwa walaupun sebenarnya bukan Allah yang melakukan itu, tetapi para penulis mau menekankan seperti itu. Dan di sini dikatakan seperti ini. Seringkali katanya firman Tuhan itu hanya diberikan di suatu situasi, di suatu kondisi, di suatu waktu tertentu, di suatu budaya tertentu, dan itu sudah ketinggalan zaman. Nah, itu dia.
Itu sudah ketinggalan zaman. Jadi firman Tuhan atau Alkitab itu perjanjian lama. Seringkali kita dengar seperti itu kan. Perjanjian lama itu diberikan itu sudah kadaluarsa karena itu sudah diberikan dulu. Memang itu pernah berlaku tetapi itu sudah dulu. Karena budaya pada waktu itu tetapi sekarang sudah tidak lagi. Apakah seperti itu? Di dalam pelajaran kita pada saat ini di sana dikatakan bahwa walaupun katanya itu sudah ditulis beribu tahun yang lalu, tetapi kitab suci tidak terikat dengan budaya firman-Nya. Oke? Firman-Nya itu tidak terikat dengan budaya. Dan tidak hanya berlaku untuk orang-orang tertentu dan waktu-waktu tertentu, tetapi kitab suci atau firman tersebut permanen dan berlaku secara apa katanya? Universal. Jadi tidak hanya terikat pada suatu budaya tertentu, tetapi itu masih berlaku sampai saat ini. Yang menjadi contoh di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus datang itu bukan hanya untuk orang-orang katanya apa, orang-orang Israel saja atau bukan untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk siapa? Untuk semua orang dia mati untuk kita. Jadi bukan hanya satu budaya tertentu dia datang untuk menyelamatkan, tetapi untuk kita semua. Jadi prinsip-prinsipnya di dalam, walaupun itu memang kitab suci itu ditulis sudah sangat-sangat lama untuk budaya pada waktu itu, tetapi ingat baik-baik bahwa itu tidak hanya selesai pada waktu itu, tetapi prinsip-prinsipnya masih berlaku sampai pada saat ini, dan di sini dikatakan tidak terbatas pada waktu dan tempat. Jadi itu masih firman Tuhan itu masih berlaku bagi kita, teman-teman, saudara-saudara sekalian, sampai pada saat ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Brother Winner, untuk penjelasannya. Barangkali Pendeta Heski Wauran mau memberikan tambahan tentang konsep budaya tadi, di mana para penulis Alkitab, mereka menulis dengan budaya pada waktu mereka menulis, tetapi tulisan mereka itu dapat dipergunakan sampai pada zaman sekarang ini. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Boleh Pendeta Wauran memberikan tambahan, keterangan, atau penjelasan? Silakan. Terima kasih. Saya satu pertanyaan dengan rekan Pendeta Jowinar. Kita harus tahu atau mengingat, jadi yang menonton ini dan kita semua harus mengingat bahwa Alkitab itu dikondisikan Tuhan pada budaya-budaya tertentu. Ya. Orang Israel sebagai pusat cerita Tuhan di dalam Perjanjian Lama, misalnya ketika mereka berada di Mesir, mereka dipengaruhi oleh budaya di Mesir. Tetapi pekabarannya adalah tetap sama. Mereka dibawa keluar, jadi misi penyelamatan itu tetap ada. Ketika umat Israel ini, bangsa Yehuda ini berada di bawah pemerintahan atau di bawah penjajahan Babilonia, Babel, kerajaan Babel, budaya di sana, jadi Alkitab itu ditulis berdasarkan budaya Babel. Jadi ketika juga umat Israel berada di Media, Persia, di dalam budaya itu, mereka juga pekabaran Alkitab itu dikondisikan dalam budaya saat itu, dan orang Israel tetap sebagai fokus Tuhan untuk memberikan penyelamatan. Dan sampai kepada peristiwa ketika Yesus berada, budaya penulisan Alkitab itu dipengaruhi oleh budaya Kekaisaran Roma. Jadi kita harus mengerti, kita harus ingat, kita harus tahu bahwa Allah mengkondisikan budaya tertentu di masing-masing periode waktu itu untuk Alkitab itu ada. Misi atau cerita, rencana Allah dikalimatkan itu ada. Namun, bukan berarti Alkitab itu hanya untuk budaya itu, orang yang berada di mana budaya itu ada. Jadi Alkitab itu, pekabaran di dalam itu bukan hanya untuk orang di mana budaya itu dikondisikan pada awalnya. Karena pekabaran di dalamnya itu budaya itu tetap ada. Jadi yang saya mau tambahkan dari apa yang sudah dikatakan oleh Pendeta Jowinar, kita harus ingat, itulah sebabnya itu mempengaruhi cara kita belajar Alkitab. Ya. Contoh, budaya itu mempengaruhi cara belajar Alkitab. Kita sebagai pembelajar Alkitab, kita harus belajar budaya Babel, bagaimana pada saat itu. Kalau tidak menyembah seluruhnya itu, raja apa yang dibuat raja, apa yang dikatakan raja, pada hakikatnya harus mati. Kita harus melihat, memposisikan diri kita berada pada budaya Timur Dekat. Bagaimana
kisah ketika Yesus itu diurapi dengan minyak yang mahal oleh seorang perempuan, itu kenapa dia bisa masuk di situ, di dalam kumpulan para pria? Kenapa walaupun dia melakukan satu hal yang baik, walaupun dia melakukan hal yang luar biasa, membasuh Yesus dengan minyak yang mahal, tetapi kenapa dia ada di situ? Nah, pekabaran-pekabaran inilah yang tidak akan hilang, walaupun di setiap periode, setiap budaya itu ada, tapi Tuhan itu tetap menceritakan. Itulah sebabnya budaya itu mempengaruhi kita menerjemahkan atau menginterpretasi Alkitab. Oke, ada pertanyaan ini dia. Sejauh mana kita menjembatani Alkitab dan budaya pada zaman kita sekarang? Contoh, bagaimana kita mau menjelaskan anak domba di mana binatang kesayangan mereka adalah bab 1. Barangkali ada yang mau memberikan jawaban? Bagaimana kita menjembatani? Pendeta Deddy Kurniawan, silakan. Enggak, saya mau tanya bab 1 ini apa ini? Oh, 1. Oh, babi. Ya. Oh, oke. Gimana? Kisah pasal 17 ya mungkin bisa jadi salah satu referensi, karena di dalam pelajaran sekolah sahabat juga itu berdasarkan pelajaran sekolah sahabat, ya Pastor Brian, kisah pasal 17, Allah yang dimengerti oleh orang Yunani itu juga adalah Allah yang dikabarkan di dalam Injil. Itulah Allah yang ada dalam Injil yang dikabarkan oleh Paulus. Hanya dia mau menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Yunani. Jadi sebenarnya inilah kita enkulturisasi ya, kita mau masuk lewat budaya tentang pekabaran yang kita mengerti. Kalau soal-soal yang seperti di B1 ini mau menceritakan itu penyembelihan itu saya berpikir sama seperti Richard Davidson, dia katakan di dalam pelajaran sekolah sahabat, saya kutip, dia bilang seperti ini. Para penulis Alkitab bersikeras bahwa pekabaran teologis dari kitab suci tidak terikat budaya. Jadi pekabarannya tidak terikat budaya. Jadi kalau orang-orang yang ada di sana itu mengerti binatang babi, mereka tidak tahu model domba itu macam mana. Jadi budaya itu tidak membatasi pekabaran itu. Kemudian dia lanjutkan, hanya berlaku untuk orang-orang tertentu dan waktu tertentu, tetapi permanen dan berlaku secara universal. Jadi pekabaran yang mau disampaikan itu tidak ditutupi, tidak dihalangi oleh budaya. Tuhan akan memberikan. Kemudian Raul Dedaren menjelaskan Yesus itu dilahirkan di zaman tertentu, zaman dulu. Tetapi itu bisa dapat diberikan pengertian pada zaman atau di budaya-budaya seperti Pastor Brian punya pertanyaan itu. Di orang-orang di Papua misalnya, nggak pernah lihat domba. Nggak pernah melihat domba. Ini hanya taman. Jadi meskipun budaya segala sesuatu itu ada, segala budaya ada, tetapi pekabaran itu tidak dapat dibatasi oleh budaya tersebut. Pasti akan ada pengilhaman ataupun cara penyampaian pekabaran itu bisa dimengerti oleh orang yang mau dikabarkan. Seperti Paulus. Jadi yang dikorbankan anak babi? Atau Yesus adalah sagu hidup? Nah, supaya yang nonton bisa ngerti apa yang dimaksudkan tadi, tidak abstrak kan? Penggambarannya, nah itu kembali kepada translasi ya, mau menjembatani itu kan translasi interpretasi. Kalau hal itu bisa menjadi sesuatu, asalnya kalau saya, yang penting tidak menganggap dewa dan suci sagu itu. Jadi teman-teman orang Buddha, jadi bukan ini sudah ini dia. Sudah contoh yang lain, perjamuan kudus. Iya kan? Darah yang kita tahu darah ya, anggur di sini. Di tempat tertentu tidak dapat dijangkau atau tidak dapat
mengadakan itu anggur tanpa non fermentasi. Mereka hanya bisa apa itu Mas? Gula merah itu seperti apa? Buah merah. Esensi pekabaran keselamatan itu tidak dapat dibatasi oleh budaya. Yang saya Oke. mengerti. Oke, super sekali jawabannya. Super sekali jawabannya. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya atau apakah penghalang seseorang menerima kebenaran daripada Alkitab? Apa penghalang orang itu mau menerima pekabaran dari Alkitab? Oke, terima kasih banyak ya penghalang ya untuk orang-orang menerima pekabaran Alkitab. Sebenarnya dasarnya kita tahu karena kita berbicara tentang sifat kejatuhan dan keberdosaan. Yang pertama adalah dosa. Itu dosa kan selalu bertentangan dengan kebenaran. Tetapi dosa seperti apa? Kalau kita lihat dari cerita-cerita atau dari Alkitab itu sendiri, bagaimana Tuhan mengatakan di dalam kitab Efesus, di dalam kitab Yohanes, bagaimana orang-orang yang kemudian membatasi diri mereka dengan apa? Dengan pertama adalah kebanggaan atau kesombongan yang mengandalkan akan akal mereka sendiri. Masalahnya adalah bukan terjemahan ketika mereka bisa terjemahkan, tetapi ketika mereka menafsirkan dengan akal. Nah, itu yang kemudian menghalangi akan kebenaran pekabaran Alkitab itu masuk. Kemudian yang kedua itu kebanggaan dan kesombongan mengandalkan akal. Yang berikut adalah mungkin penipuan diri dengan cenderung hanya mau mendengar, membaca atau mempraktekkan ide-ide yang menarik menurut kita sendiri atau yang bagi kita sendiri. Itu membatasi akan kebenaran itu menjadi pekabaran bagi kita. Karena tidak semua pekabaran kebenaran itu menyenangkan akan hati kita. Tapi ada saja orang yang lebih senang mendengarkan hal-hal ini saja. Yaitu membatasi. Kemudian yang berikut adalah keraguan. Ya, mudah goyah dan cenderung tidak mempercayai akan firman Tuhan. Ini yang menjadi penghalang sehingga seseorang menerima akan kebenaran Alkitab. Keraguan-raguan. Nah, ini yang selalu kita tahu bersama setan munculkan. Pertama-tama kepada Hawa, setan munculkan, dan tetap sampai saat ini setan munculkan kepada kita semua. Bagaimana orang cuma coba untuk karena keraguan-raguan ini coba untuk menjawab segala sesuatu dengan akal yang kita pelajari kemarin. Kita harus mempelajari seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa waktu lalu oleh Pendeta Heski. Kita perlu ada akal pikiran untuk menerima. Tetapi kita tidak bisa membuktikan semua dengan akal pikiran setiap kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab itu. Karena kalau sampai kemudian kita menggunakan itu, ketidaktaatan, yaitu enggan untuk mengikuti kehendak Tuhan, itu yang menjadi juga penghalang kita untuk menerima akan pekabaran Alkitabiah. Jadi dasarnya adalah dosa, tetapi bisa dimanifestasikan atau dalam tindakan-tindakan ini, rasa kebanggaan diri, kesombongan, mengandalkan akal, penipuan diri sendiri, cenderung hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, keraguan-raguan, itu mungkin bisa menjadi bagian daripada penghalang untuk kita menerima akan kebenaran Alkitab, pekabaran Alkitab yang ingin disampaikan kepada kita. Saya ingin bacakan bagian dari Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedelgilan hati mereka. Jadi dasar menghalangi kalau kita mau Alkitab menyesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Alkitab tidak merubah akan kehidupan kita. Jadi itu mungkin bisa jadi penghalang pekabaran Alkitab itu atau kebenaran Alkitab itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selain dasarnya adalah dosa itu sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ini di antara kita yang sudah memberikan tanggapan-tanggapan, masih ada satu, sahabat kita Pendeta Chris, dari tadi sudah siap sedia. Sebagaimana dia menantikan anak manusia datang tidak diduga-duga, dia sudah siap. Pendeta Chris, ini yang terakhir dalam pelajaran sekolah sahabat. Baik. Bagaimana semestinya pengalaman orang berdosa itu ketika membaca Alkitab? Bagaimana tanggapan dari pendeta kita yang hebat ini? Wah, semuanya kita hebat, puji Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum itu saya lihat background-nya pendeta Chris ini luar biasa. Ada pantai, ada pohon-pohon. Aduh,
di tepi laut kaca. Silakan, lanjut. Terima kasih. Saya rindu dengan alam ini. Soalnya semasa PSBB ini kayaknya kita dikurung terus semua. Apalagi di Jakarta ya, saudara-saudara. Dan kita pemirsa di Jakarta ini semua dikurung. Dibatasi gerak-gerik kita. Baik, untuk menjawab mengenai pengalaman berdosa dalam membaca Alkitab, pengalaman orang berdosa dalam membaca Alkitab, dari judul saja kita bisa lihat bahwa mengapa penafsiran diperlukan. Ini berarti kita memiliki sebuah keterbatasan, sehingga penafsiran diperlukan. Dan ini saya mau bawa dan saya coba jelaskan. Mengapa saya juga pakai background alam? Saudara, Alkitab itu sangat luas bagaikan alam semesta ini. Alkitab ini adalah pandangan universal yang sangat luas, yang luar biasa. Dan Alkitab diberikan kepada seluruh manusia. Diberikan untuk seluruh manusia. Lalu, apakah benar jikalau kita melakukan cara demikian? Kita yang berada di dalam ruangan kita sendiri, contohnya saya ini sekarang posisinya ada di Jakarta, tepatnya di daerah Cakung. Di ruangan kecil, dengan di depan komputer, saya belajar Alkitab dan saya mendapatkan dari penafsiran ide-ide, lalu saya anggap pandangan saya adalah pandangan untuk semuanya. Itu menjadi sebuah masalah. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa Alkitab itu adalah suatu firman Tuhan yang utuh, yang memiliki kesatuan. Itu pelajaran kita sebelumnya. Tidak bisa dipisahkan satu pelajaran dengan pelajaran lain, atau kita perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, menyangkut keterbatasan kita ini sekarang, saya tidak bisa mengatakan pandangan saya ketika saya membaca Alkitab di ruangan saya yang kecil ini, lalu saya anggap pandangan saya ini adalah pandangan untuk seluruh universal. Tetapi hanya pandangan Roh Kuduslah, pandangan firman Allah lah, yang berasal dari Allah sajalah, yang akan berlaku untuk seluruh manusia. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ini yang sangat harus kita berhati-hati dalam berteologi atau menafsirkan pelajaran dari Alkitab itu sendiri. Di saat kita menyadari keterbatasan kita, disitulah kita sangat memerlukan pribadi yang tak terbatas itu, yang adalah sumber gagasan yang diberikan untuk seluruh manusia. Nah, oleh sebab itu, pada saat kita belajar Alkitab, jangan pernah mempelajari Alkitab tanpa permintaan doa terlebih dahulu. Itu penting sekali. Mengapa dengan permintaan doa, kita menyadari pentingnya Roh Kudus untuk membuat kita merasa mengerti akan perkara-perkara atas setiap pelajaran yang kita pelajari dalam Alkitab. Seringkali kita membawa pikiran-pikiran sendiri. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa orang sombong meninggikan dirinya melebihi Tuhan dan firman-Nya. Dan seringkali juga orang-orang pada umumnya, beberapa orang cenderung membawa atau hanya mau mendengarkan ide-ide yang menarik menurut dirinya. Nah, itulah hal-hal yang sangat berbahaya. Saat ini kita banyak mendengar ya pandangan-pandangan teologi, tanda kutip, mungkin saya singgung, nanti itu juga akan diskusikan dalam forum ini, tentang kealahan, Roh Kudus bukan Allah. Itu mungkin dalam pandangan perspektif tunggalnya beliau, atau mereka-mereka yang memandang Roh Kudus bukan Allah. Tapi ketika melihat perspektif Alkitab seutuhnya, dan melalui tuntunan Roh Kudus, kita harus juga lihat apa yang dimaksudkan dan dikatakan dalam firman Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, ketika kita membuka hati kita dengan iman dan kepatuhan atas setiap firman yang kita dengarkan, itulah menolong kita merasakan pengalaman yang luar biasa atas membaca firman Tuhan. Daripada kita memaksakan akan kehendak pikiran kita yang kita baca hanya dalam ruangan kecil ini, dalam ruangan rumah kita sendiri, mungkin ruang belajar saudara-saudara di rumah. Tapi Alkitab adalah suatu tulisan yang universal, sangat luas, sangat hebat, dan hanya melalui kuasa yang hebat itu juga lah kita dapat mengerti.
Oleh sebab itu, itulah mengapa pelajaran kita tentang sifat kejatuhan dan keberdosaan kita ini menggambarkan untuk menjawab mengapa penafsiran diperlukan. Ya, diperlukan karena kita sangat terbatas atas dosa dan kejatuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Mengakhiri diskusi kita pada saat ini, saya merindukan sahabat-sahabat pendeta-pendeta memberikan jawaban secara singkat untuk pertanyaan judul. Mengapa penafsiran diperlukan? Dimulai dari Clary, Pendeta Clary. Silakan. Mengapa penafsiran diperlukan? Karena kita terbatas, manusia kita terbatas pengetahuan, terjemahan saja tidak cukup, harus diperlukan penafsiran. Dan lebih baik lagi ketika kita menafsirkan sesuatu dengan tuntunan Roh Kudus. Mengapa penafsiran diperlukan? Karena kita memerlukan pengertian yang jelas tentang firman Tuhan. Oke, baik. Mengapa penafsiran diperlukan? Karena cara berpikir kita, intelektual kita berbeda dengan orang-orang pendahulu-pendahulu kita. Pikiran kita terbatas karena dunia semakin hari semakin berdosa. Tetapi yang paling penting adalah semua tafsiran-tafsiran izinkan tafsiran Roh Kudus yang akan menjawab dalam setiap pertanyaan kita. Supaya saya bisa berbahagia ketika saya membaca Alkitab, dengan mengerti apa yang Alkitab itu katakan sebagaimana Alkitab itu mau katakan kepada saya, waktu saya ngerti saya jadi bahagia. Mengapa penafsiran itu diperlukan? Supaya saya lebih rajin mempelajari akan Alkitab. Karena ketika saya mempelajari akan Alkitab, saya akan berusaha untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya, itu melibatkan tafsiran, jadi saya harus menafsir. Jadi supaya kita boleh mempelajari Alkitab dengan lebih baik lagi dan lebih rajin lagi. Seperti itu. Bagi saya penafsiran itu dan penerjemahan Alkitab itu perlu, karena dalam belajar Alkitab, semakin saya tahu, semakin mengerti Alkitab, semakin saya tahu apa yang saya tidak tahu, dan semakin saya tahu mengapa tidak perlu tahu. Ya, oke. Mungkin kalau saya singkat saja. Kenapa perlu penafsiran? Kalau menurut saya yang paling penting buat saya adalah ketika saya membaca Alkitab, tujuan akhir yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya selamat. Mungkin itulah ketika kita mempelajari Alkitab, tujuan akhir kita adalah supaya kita diselamatkan. Tidak peduli mungkin ada banyak interpretasi atau apa, tetapi tujuan akhir adalah supaya menuju kepada keselamatan. Jadi marilah kita jujur di Alkitab kita, bukan mencari kesalahan orang lain, bukan mencari pembenaran diri sendiri, tetapi kita melihat apa yang harus kita rubah supaya kita diselamatkan. Terima kasih. Oke, dan bolehkah Pendeta Heski Wawuran akan memimpin kita di dalam doa? Baik, mengakhiri diskusi kita, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman yang merupakan terang itu dan merupakan pelita itu tentunya akan memberikan kepada kami petunjuk. Alkitab ini datang dari mana asalnya, dari Tuhan dengan bahasa-bahasa penulis yang ada. Namun karena Alkitab ini adalah terang dan pelita bagi kami, itu tentunya akan memberikan penjelasan dan tuntunan bagi kami. Kami hanya perlu untuk membuka hati kami dan memberikan hati kami rela untuk dituntun oleh terang itu. Semua kami yang berdiskusi, semua kami yang menonton, menyaksikan tayangan ini, diberikan hati itu, sehingga tafsiran, penerjemahan yang dapat kami pahami, yang diberikan kepada kami, akan dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk kami berjalan di dalam terang dan di dalam pelita yang merupakan firman. Berkati kami Tuhan selanjutnya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat untuk penjelasan-penjelasan. Tuhan memberkati dan Tuhan juga memberkati saudara-saudara, sahabat-sahabat yang menyaksikan
tayangan ini. Sampai kita ketemu lagi dalam pelajaran berikut. Shalom. God bless you all.